Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di Cordelia Health Chat, sahabat Cordelia. Hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi, salah satu fisioterapis di Cordelia Medical Center, yaitu Pak Reza. Tepuk tangan untuk Pak Reza semuanya. Boleh Pak Reza perkenalkan diri dulu Pak, sudah berapa lama di bidang fisioterapis dan lain-lainnya? Oke, selamat. Kayak gimana nih? Kita mau santai apa gimana? Santai aja Pak, santai aja. Ini jadi kita pokoknya ngomongin kesehatan tapi chatting aja, Oke. santai-santai aja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riza Rahmani, sering dipanggil Riza. Saya seorang fisioterapi. Sebenarnya kalau fisioterapi itu ya awal mulanya kita nggak tahu juga fisioterapi itu apa. Cuman mulai tertarik fisioterapi itu malah kita kuliah dulu, baru menyukai bahwa itu fisioterapi apa. Oh, setelah belajar berarti ya? Kalau dulu tuh sama sekali nggak tahu. Nggak tahu sama sekali tentang apa tuh fisioterapi, nggak tahu ya? Cuman apa ya, kemarin tuh kepikirannya pengennya setelah lulus sekolah SMA pada saat itu ya, tahun 2000, pengennya selesai kuliah langsung kerja. Oh, oke. Jadi mencoba tuh cari-cari, minta izin sama orang tua. Saya pengen kuliah di bidang yang saya sukai, tanpa ada gambaran. Oke. Itu kuliah di mana. Oh, tapi bidangnya udah tahu ya? Nggak tahu juga. Nggak tahu harus yang disukain pokoknya gitu. Intinya tuh kita nggak mau ikut-ikutan sama teman. Pengennya tuh kita kuliah di bidang yang kita sukai. Nah, kita minta izin sama orang tua, kita pengen kuliah di bidang yang kita sukai. Notabene-nya kemarin dulu itu kan tahun 2000 itu di tempat kita ini kan lebih dikenal kampus satu-satunya negeri kan ULM, Lambung Mangkurat, yang mana jurusan-jurusan tertentu yang sangat banyak diminati. Waktu itu ya sayanya tuh nggak begitu tertarik ke bidang itu. Mau itu dari segi keilmuan ataupun wah ini lulus kerjanya apa gitu. Prospeknya. Akhirnya coba dapat izin, ya udah terserah kamu mau kuliah mana cari. Akhirnya kita jalan-jalan tuh. Jalan-jalan juga tuh bacanya. Jalan-jalan. Nah, kebetulan rumah dulu itu dekat sama rumah sakit daerah di Kota Banjarbaru nih, ya kan. Nah, di situ mainlah ke sana, makan di kantin atau gimana. Cobalah nanya sama orang-orang yang sedang makan di situ. Jadi ada 3 pertanyaan waktu itu yang kita lontarkan. Izin Pak, Bu, tenaga kesehatan yang masih dibutuhkan di daerah kita apa aja? Nah, pertanyaan pertama itu. Jadi dijawablah dari Bapak sama Ibu yang di sana, ada beberapa profesi yang disebutkan. Yang mana salah satunya di dalam itu ada fisioterapi. Nah, muncul pertanyaan kedua. Pak, Bu, nggak usah jauh-jauh dari yang Bapak atau Ibu sebutkan tadi, itu tenaganya dibutuhkan. Terus pertanyaan kedua, lapangan kerjanya masih ada apa enggak? Yang tersedia ya? Iya. Benar-benar. Kadang dibutuhkan pun juga full ya? Iya, itu tadi. Kita benar-benar pengen nyari ini SDM-nya kita dibutuhkan, tapi lapangannya ada. Iya, paham. Daripada kita SDM-nya ada, tapi lapangannya nggak ada, nganggur juga dong, Mas. Makanya itu. Jadi muncul 2 pertanyaan itu, yang mana dikerucutkan, diperkecil lagi dari 2 pertanyaan. Udah deh, jadi SDM ada, lapangan ada. Nah, muncul dah pertanyaan ketiga yang menurut aku itu sangat penting. Jadi nanyalah, yang pertanyaan ketiga tuh materi yang dipelajari. Untuk sebelum kuliahnya nih harus tahu dulu ya. Belajar apa aja nih. Kan kita sudah ada gambaran, aku pengennya kuliah di bidang kesehatan. Terserah apa itu.
andaikan dulu ya bahasa guyonannya, andaikan bidan itu ada cowok, mungkin aku Iya. masuk. Oh, Nah, oke. karena mungkin kita tertarik di bidang kesehatannya. Iya. Nah, cuman kan nggak mungkin tuh Iya, kan. benar. Nah, ya udah nanya. Akhirnya kita udah ngantongin tuh SDM-nya ada, lapangannya ada. Muncullah 3 pertanyaan yang ada tuh materi yang dipelajari. Nah, waktu itu Mas, lucunya nggak tahu apa di pikiran mereka, mereka malah ketawa. Oh, malah ketawa. Oh, wah, kamu nih niat kuliah apa enggak deh? Katanya. Oke. Nah, ya kita jawabnya simpel aja. Maaf Pak, Bu, kenapa saya menanyakan itu? Maksudnya, kalau saya menjalani dengan bidang yang saya sukai, insya Allah itu mudah. Iya, betul. Contoh, salah satunya, kalau saya suka dengan matematika, 100 soal sini Mas kasih saya jawab. Ya kan? Tapi kalau saya nggak suka dengan matematika, 1 soal pun mumet Mas. Iya, benar. Minatnya di situ soalnya. Nah, jadi dapatlah dari 3 pertanyaan itu mengecil lah atau mengerucut lah dari beberapa profesi menjadi 3 waktu itu. Nah, kenapa profesi fisioterapi itu masuk terus tuh? Oh, dari 3 pertanyaan ini ya. Ya udah deh kita dapatkan tahu, kita pulang tuh Mas, pulang ketemu sama orang tua, ngobrol segala macam, bilang kebetulan waktu itu bapak itu ya menurut saya tuh sedih religi ya. Oke, udah kamu lapor aja ke Allah. Waktu itu disuruh salat istihara, salat tahajud segala macam, pokoknya itulah. Nanti kalau udah ditentukan pilihan, udah akhirnya kita tentukan pilihan, dapat tuh kenapa berat hati itu ke arah fisioterapi. Nah, padahal itu sama sekali nggak tahu tuh fisioterapi itu apa. Oh, itu kosong banget ya, nggak tahu apa-apa ya. Kosong nggak tahu, apalagi di tahun 2000 tuh fisioterapi langka Mas. Oh, masih iya benar. Sekarang aja orang masih banyak nggak tahu dengan fisioterapi kan. Nah, jadi waktu itu udah. Nah, ditanya balik sama bapak, itu kampusnya di mana? Lupa Mas nanya. Oh, malah dari 3 pertanyaan nggak ada nanya kampus sama sekali ya? Karena kan kita nggak tahu profesi yang kuliah di mana, apa jurusannya kita nggak tahu. Oh, udah, cobalah. Ya lupa. Cobalah kan, balik lagi kan, itu berapa hari kemudian balik. Kita lupa juga dengan siapa kita kemarin nanya, ya kan, orang di kantin banyak. Di kantin, ya. Udah, pas coba nanya, entah kenapa benar atau enggak itu bapak atau ibunya, kita nanya lagi, Pak masih ingat nggak gini nih? Nggak tahu nih, tapi ya bapaknya bener. Ya nggak tahu, pokoknya kita nembak aja gitu. Kemarin ada tempo hari nanya gini-gini, oke, nanya kampus fisioterapi di mana? Nah, waktu itu dikasih jawaban pilihan. Udah gini Mas, pilih katanya. Mau di Solo atau di Surabaya. Oh, di luar kota dua-duanya ya. Wah, ya udah kan, namanya kita sama sekali kosong apa itu fisioterapi dan yang lain. Kita tanya lagi kan, kenapa 2 daerah itu, Solo dan Surabaya? Kita pengen tahu aja sih istilahnya. Oh gini, Surabaya itu kalau ibaratnya kota kedua metropolitan setelah Jakarta Mas katanya. Karena waktu zaman itu rute Banjarmasin ke Jawa itu hanya Jakarta Surabaya. Nah, untuk jalur Jogja belum ada. Di tahun 2000 nih ya. Jalur Banjarmasin Jogja itu ada setelah pasca gempa Jogja tahun 2004 atau 2005. Itu pokoknya gitu. Jadi waktu itu belas sama sekali nggak ada. Mungkin ada tapi transit, kita nggak tahu. Udah nanya dapat. Terus kenapa Solo? Solo rata-rata lulusan fisioterapi atau SDM adalah di Solo. Tidak disebutkan tuh Mas nama kampusnya. Oh, daerahnya aja ya. Apakah itu negeri atau swasta tidak disebutkan, cuman daerah. Ya udah deh, pulanglah kita. Bilang, Pak, aku pengen kuliah di Solo atau Surabaya jurusan fisioterapi. Udah bingung kan orang tua, namanya orang tua kan mau pisah atau ngelepas segala macam. Ya udah akhirnya kapan dapat, cobalah berangkat. Kebetulan isi
waktu itu ada barengan sama keluarga. Kita berangkat, keluarga itu berangkat ke Jogja. Nah, kita mampir ke Solo. Nah, itu pengalaman tuh Mas, waktu berangkat ke Solo itu kan kita mendarat di Surabaya. Karena kita rombongan ini ke arah Jogja, jadi nggak ada kepikiran dong ke Surabaya. Karena nggak ada keluarga juga. Nah, terus kebetulan juga karena Solo itu identik dengan kelulusan fisioterapi di sana atau SDM-nya, jadi saya berpikirnya saya mending berteman atau bersaing dengan manusia ketimbang dengan robot. Betul. Kenapa saya bilang robot? Karena itu tadi kota kedua metropolitan setelah Jakarta, kan berarti kan teknologi modernitas segala macam lebih maju kan di situ. Mungkin dari sisi sudut mana saya beranggapan itu. Kalau yang lain mungkin ada yang lebih spesifik, cuman pada saat itu kita berpikiran itu. Solo aja lah ya. Nah, udahlah kita mending bersaing dengan si pencipta alat daripada kita di teknologinya. Udah ke Solo. Nah, waktu itu ngebis tuh Mas, dari Surabaya ngebis. Belum ada kereta ya? Belum. Ngebis. Nah, kenapa nyasarnya di situ? Ya, kebilang nyasar sih ya. Karena waktu pas ngebis jembatan penyeberangan jalan kaki itu, gede tuh tulisan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, kita nggak tahu tuh bener apa enggak, kampus tuh kita belum tahu. Sama sekali nggak tahu. Nggak ada info soalnya ya, pokoknya Solo aja. Nah, kita nggak tahu apakah ada jurusan fisioterapi di dalam itu, benerkah yang ditujui itu, kita nggak tahu. Pokoknya kosong aja gitu. Benar, udah masih muda dia, gas-gas aja gitu. Udah, karena masuk kebetulan pagi kan itu kita jam-jam 6. Nanya sama security, satpam segala macam. Oh ya ada tuh di kampus 1 katanya gitu. Udah ngobrol, coba ntar itu hari terakhir Mas. Hari terakhir apa tuh maksudnya? Hari terakhir pendaftaran. Mepet banget ya. Iya kita nggak tahu tuh. Udah daftar, udah nunggu tes, mainlah ke Jogja. Udah main Jogja segala macam. Sambil nunggu waktu itu hasil kelulusan UMPTN atau penerimaan kuliah lah. Apa namanya sebelumnya? Kayak SNM ya, kalau suka SNM gitu ya. Dulu UMPTN, SPMB dulu kan. Wah itu ternyata nggak lulus Mas, nggak lulus kan. Ya udah teleponan sama bapak. Nah gimana nih kampus di Banjarbaru atau di Banjar nih gagal nih, kalau di Solo nih gagal gimana? Ya udah kamu nganggur katanya. Waduh gimana ya, mikir berarti mau nggak mau nih harus serius nih kan. Ikut tesnya. Udah pas ikut tes jeda 1 minggu atau 2 minggu lupa itu pengumuman keterima. Jadi belum tahu fisioterapi itu apa, belum menyukai atau segala macam. Waktu berjalan semester 2 kalau nggak salah, baru karena kita pilihannya memang pengen berkecimpung di dunia kesehatan ya, waktu itu ya memang pengennya itu, cuman tidak tahu kita jurusan apa. Akhirnya setidaknya materi-materi yang dipelajari kita udah suka dulu nih. Ya kan, jadi pas belajar materi semester 1 itu kan masih global, masih santai, belum ada penjurusan ke arah mana segala macam. Nah masuk ke semester 2 mulai fokus tuh, ada anatomi dan yang lain-lain, biomekanik segala macam, otot, saraf dan yang lain-lain. Kita mulai, alhamdulillahnya kenapa kok nggak bersentuhan dengan yang menurut saya waktu itu nggak ada yang jijik atau yang gimana ya, mungkin kalau laboratorium itu ada bersentuh dengan darah. Nggak ada sama sekali nih ya. Kalau ya profesi yang lain mungkin apa, kok itu nggak ada. Mungkin terlalu dini atau gimana, cuman ya karena namanya kita udah ada minat ke arah situ ya, cuek aja udah jalan. Nah mulai menemukan ritme, walaupun nilai nggak bagus-bagus amat, tapi nggak jelek-jelek amat lah. Standar ya.
Pokoknya ya pada umumnya mahasiswa lah. Bolos ya bolos, ya masuk ya masuk, kayak gitu ya. Pokoknya ya nggak yang orang nggak yang ambis banget. Ya nggak unggul lah di kelas tuh. Baru tahu dapat informasi itu Mas, kalau di negeri itu ada, karena di Universitas Muhammadiyah itu kan termasuk swasta tuh. Ya udah kan, namanya kita udah terlanjur, udah semester 2 kan nggak mungkin kita pindah kampus atau gimana. Ya udah kita jalani, toh kita sama aja. Kembali ke individu kan, bagaimana kita belajarnya, bagaimana kita menerapkan, bagaimana kita mengaplikasikan ke masyarakat toh. Jadi menurut saya waktu itu kampus atau alma mater itu sama, tapi bagaimana kita menggunakan itu aja. Paham. Jadi semua kampus itu menurut saya sih bagus Mas. Dosen-dosen pengajarnya bagus, apalagi waktu itu kan mereka kombinasi, masih ada beberapa dosen yang di negeri itu mengajar juga di kampus itu. Jadi kita ya waktu itu generasinya enak aja gitu loh. Nggak yang beda banget ya swasta negeri. Itu ya walaupun adalah anak emas antara negeri sama swasta itu pasti ada. Tapi itu setelah kita praktek lapangan. Jadi pas praktek lapangannya baru itu kelihatan tuh, kelihatan. Karena pasti kan senior itu ada menganaktirikan, ada anak emas kan. Tapi menurut aku itu nggak masalah, yang penting kan bagaimana kitanya tuh. Ya udah, jadi waktu itu kita baru menyukai fisioterapi itu apa gitu Mas. Berarti 4 tahun juga ya waktu itu kuliahnya? D3 dulu. Oh, D3 dulu. D3 tuh berarti 3 tahun. 3 tahun ya. Dari 3 tahun ini Pak Riza akhirnya memahami, kalau bisa dari bahasanya Pak Riza sendiri, fisioterapi itu apa sih Pak sebenarnya? Jadi kalau fisioterapi menurut peraturan Menteri Kesehatan PMK 80 ya, bisa dicari nanti. Itu tuh seorang fisioterapi disebutkan apabila dia telah menempuh perkuliahan selama 3 tahun, ya D3, D4, S1 bahkan profesi. Yang mana itu sudah kuat tuh menyatakan bahwa fisioterapi ini adalah suatu tenaga kesehatan. Bukan tukang pijet. Karena mirip-mirip kah atau apa Pak? Mungkin image atau mindset masyarakat kita mendengar kata terapi. Kan ada fisioterapi kan. Paham. Mungkin mindset atau image yang di kepala masyarakat kita pada umumnya kata terapi itu adalah alternatif, tukang pijat, tukang urut lah pokoknya itu. Sedangkan di kementerian udah kasih tahu cash juga ya. Iya. Paham. Di situ adalah tenaga kesehatan yang mana berkecimpung di ranah bagian fungsional, biomekanik, bahkan aktivitas fungsional yang ada 4 ranah itu preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif. Ada 4 nih. Nah, sekarang malah nambah 1. Apalagi itu? Validatif. Apa itu? 5 ranah ini apa aja Pak? Contoh-contohnya nih. Ya simpelnya promotif kan bagian promosi, kuratif, rehabilitatif itu simpelnya gini, si pasien masih dalam bentuk belum masuk fase menjadi seorang pasien, setelah menjadi pasien, sesudah jadi pasien, bukan lagi jadi pasien. Jadi kalau kita gambarkan ke yang lain, seorang atlet, dia masih sebagai atlet atau fun game, dia masuk ke menjadi seorang atlet, dia cedera atau pasien, ya kan? Setelah sembuh dari cedera, dia masa recovery atau kembali ke perform atau menjadi atlet, dan bagaimana dia mencapai ke perform paling puncak. Ini semuanya ranah fisioterapi semua nih. Paham. Jadi nggak cuman tunggu sakit dulu baru datang ke terapi ya. Pantesan. Berarti makanya ada kan kayak misalnya di gym gitu atau apa itu masuk fisioterapi juga ya. Paham. Oke, baik. Atau bahasa yang lain itu kan kalau sekarang, atau bahasa POMO sekarang itu kan banyak yang orang latah-latah
pada goes, runner ya kan, skemanya lari-lari segala macam. Kalau untuk bahasa yang lain itu tentang tumbuh kembang anak. Itu juga masuk juga. Jadi si fisioterapi juga harus tahu tuh ini riwayat waktu si cabang bayi ini lagi dalam kandungan seperti apa. Apa harus bagaimana ya. Nutrisi segala macam, terus dia proses lahirnya sesar atau normal. Terus proses tumbuh kembangnya seperti apa, dia cukup bulan atau cukup umur atau tidak. Motoriknya dilihat. Kesehatan si ibunya seperti apa. Nah, setelah lahir dia sesuai dengan tumbuh kembangnya tidak, step by stepnya. Nah, apabila itu terjadi suatu permasalahan, kita akan bisa merunut tuh, Mas. Paham. Kalau di olahraga tadi kan itu dia masih ini step by step sampai dia kembali lagi ke perform awal. Nah, kalau di yang lain itu tumbuh kembangnya mulai dari si cabang bayi masih dalam perut sampai dia lahir sampai dia proses tumbuh kembang. Apakah ada yang ketinggalan atau enggak? Kalau misalnya ada proses yang ketinggalan, itu fisioterapi tugasnya mendorong itu ya. Paham. Berarti deket banget sama kehidupan kita sehari-hari, Pak ya. Nah Pak, berarti berhubungan juga Pak ya sama kayak misalnya ada, kalau yang kau tahu kan kayak misalnya kayaknya di sini juga sih, nggak cuma di Jakarta aja, kayak sehari-hari itu jadi pekerja terus kesehariannya duduk aja. Habis itu ada juga yang kuli panggul misalnya, itu kan banyak dia manggul-manggul, habis itu pokoknya berbagai macam Pak. Nah tapi kalau buat pekerja nih Pak, misalnya teman-teman yang nonton ini sering banget kerjanya tuh cuma duduk depan komputer atau apa, itu tuh berarti berbahaya nggak Pak kalau dari segi fisioterapi Pak? Kalau dari posisi statis ya, terus menerus entah itu bisa kita hindari atau tidak. Banyak kan sekarang pekerjaan kayak sering di kantor, banyak duduk, apalagi sekarang setelah pasca COVID kita banyak di rumah, banyak bermunculan yang kayak gini nih, online YouTuber, influencer segala macam yang mengharuskan mereka duduk, mau itu di rumah ataupun di kantor. Itu sebenarnya kalau kita tidak memahami secara aktivitas fungsional dan yang lain-lain, itu bisa berakibatkan banyak keluhan-keluhan yang lain, Mas. Paling simpel adalah sakit pinggang. Itu karena duduk tuh, Pak? Iya, karena ini kan statis nih, kita nggak tahu nih ya posisi benar apa enggak. Nih gini, terus belum lagi posisi nih. Berbahaya. Iya kan? Atau ngaruh semua tuh posisi. Iya. Akhirnya posisi-posisi yang ada kita kan nggak sadar. Kita beraktivitas, kita kerja, kita rutinitas, kita tidak menyadari posisi tulang belakang atau vertebra itu benar atau tidak. Dan itu berpengaruh kalau dibiarkan terus ya. Iya. Paling sering itu tadi sakit pinggang karena posisi dia terus menerus dengan posisi yang mana kita tidak mengetahui itu benar atau tidak, secara comfortable atau tidak. Terjadinya overuse atau kelelahan pada otot dan yang lain-lain, kita nggak tahu, akhirnya menjadikan suatu keluhan yaitu LBP atau low back pain atau sering kita dengar adalah sakit pinggang. Kalau penjepitan saraf itu bisa Mas. Tapi kalau dari saya nih mungkin teman-teman yang lain bisa menyebutkan atau ada pengertian yang lain. Tapi kalau saya sering menjelaskan ke pasien, oke Pak, penjepitan saraf, iya. Tapi kalau saya mengatakan ada dua. Apa tuh Pak? Yang menjepit apa dulu? Yang menjepit pun bisa macam-macam nih Pak? Bisa. Kalau dari saya, karena saya sering menjelaskan ke pasien supaya enak aja diterima. Yang menjepit apa dulu? Apakah karena ketegangan otot? Atau apakah karena perubahan posisi tulang belakang? Antara dua itu. Ya. Contoh karena otot, kita kerjaan, posisi, aktivitas dan yang lain-lain, bahkan post trauma benturan, kecelakaan, jatuh segala macam. Tidak ada terjadi suatu permasalahan di tulang, tidak patah, tidak geser, tidak retak atau segala macam. Hanya otot itu aja. Ya, ketegangan otot atau ketarik segala macam.
simpelnya anggap aja nih otot mas, otot tuh kan rileks, karena dia tegang, akhirnya dia menjepit sistem saraf yang di sini nih. Nah, prinsipnya ini kita rilekskan. Makanya ada di masyarakat, aku cocok nih ke tukang pijit ini nih, ke tukang urut ini, karena pada saat dipijit otot yang tadinya tegang dia rileks. Akhirnya siapa yang menjepit? Nggak ada kan? Ada, ya lepas sudah. Nah, jadi prinsipnya selama otot yang tegang itu bisa kita rilekskan, yang menjepit nggak ada, aman, kelar, keluhan selesai. Tapi bagaimana kalau penjepitan saraf itu dikarenakan perubahan posisi tulang? Geser, bengkok, patah, miring. Itu pasti post trauma ya kalau tulang ini berarti. Atau bisa gara-gara kebiasaan duduk atau kayak gimana? Bisa, karena posisi yang salah akhirnya membentuk suatu pola atau struktur tulang yang tidak bagus. Degeneratif. Bisa. Contoh, karena cowok nih mas, biasanya naruh dompet di sini kan, di kantong belakang. Posisi dia duduk, karena ini terlalu tinggi, akhirnya nggak sadar kita pantat agak tinggi akhirnya panggul ini tinggi sebelah. Dan itu gara-gara terbiasa terus menerus ya. Akhirnya struktur yang tadinya struktur anatomi itu yang bagus, akhirnya dia tidak stabil, tidak seimbang, unbalance, merubah tulang tadi. Paham, otomatis otot-otot bagian kiri dan kanan pada tulang belakang atau belakang mengalami suatu ketegangan di satu sisi. Misalkan ini ya, karena dia tinggi sebelah, hanya kan dia gini, otomatis otot bagian sini akan terjadi overuse, kayak gini kan? Atau apalah itu, menjadi suatu ketidakseimbangan antara kiri dan kanan. Menyampaikan ke otak bahwa di situ ada permasalahan. Paham, sakit nih. Kayak kita aja nih, simple. Mas Koko kan golongan orang berlebih nih. Nah, otot perut beban kita yang ada ini akan bekerja secara berlebihan. Akhirnya tanpa kita sadari otot-otot bagian penstabil segala macam tulang belakang ini akan bekerja secara ekstra. Nah, itu akan menyebabkan sakit pinggang. Pernah dulu, belum lama ini Pak, Koko tuh kena LBP kayak di bawah sini kan. Tapi sebenarnya tuh kalau kata tukang pijit itu katanya di perut katanya. Jadi kalau yang emang sih kalau dipencet ternyata yang sakit perut gitu. Kalau kayak gini tapi sakit gitu kayak rasanya. Dan itu kayaknya mungkin memang kan waktu itu sempat masih gym juga kan. Mungkin ada banyak dari ketegangan otot pas nge-gym kan, atau sama juga pas tadi berarti ngangkat beban yang berlebih ini ya. Paham Itu kayak berarti cara mengatasinya yang merilekskan otot itu tuh ya? Prinsipnya apabila LBP atau sakit pinggang itu dikarenakan otot. Simpelnya itu, kita istirahatkan, kita kurangi beban kerja otot itu atau selesai. Kita tidak berbicara tentang tulang dulu deh, kita tentang otot aja dulu deh. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ada perbedaan pasien-pasien nyeri pinggang atau sakit pinggang ini? Ada yang sebentar fisioterapinya sembuh, ada yang bertahun-tahun lama baru sembuhnya. Kenapa Pak? Itu dikarenakan satu jenis beban kondisi berat sedang ringannya, sama orangnya seperti apa, kerjanya seperti apa. Kebiasaannya juga kelihatan. Jadi profesinya berpengaruh, pekerjaannya pengaruh. Paling gampang deh, bagaimana dia pengen cepat sembuh sakit pinggang, lah orangnya nggak bisa diem. Ibaratnya, gimana mau dia cepat sembuh, orangnya gemuk. Paham. Gimana dia pengen cepat sembuh, orang aktivitasnya sering nguli, naik turun tangga, atau aktivitas atau kerjaan-kerjaan yang otot terus. Paham. Contoh kayak Mas tadi kan. Bingung kan, ini sakit pinggang karena kegemukan atau karena overtraining nge-gym tadi. Semua itu kena, semua itu bisa berpengaruh. Dari body dari aktivitas beban akhirnya yuk kalau memang kita istirahatkan otot-otot itu, total rest Nah sekarang
Pertanyaannya, bisa nggak Mas Koko mengistirahatkan otot-otot tulang belakang? Seharusnya nggak bisa ya, karena kerja terus ya. Sulit, karena kita duduk, berdiri, jalan, bahkan baring pun itu kepake. Oke, paham. Kita duduk, berdiri, kan kita pakai terus nih. Iya, iya. Nah ini dari tadi lo ngomong, Iya, ini beban aja kayak gini loh. benar. Nah akhirnya kan dia terus bekerja, terus posisi bahkan baring pun kita tidak tahu nih alas kasur kita seperti apa, ratakah, empukkah, embeknya. Yang mana waktu kita baring harusnya dia lurus, karena dia terlalu empuk dia tenggelam. Nggak bagus juga terlalu empuk itu Pak ya. Nah, ya sebenarnya empuk itu bagus, tapi kalau dia membentuk suatu lekukan, ya dia akan sakit pinggang juga. Bukan postur aslinya ya. Akhirnya dia akan sakit juga, makanya banyak ada yang orang, kok aku bangun tidur pagi-pagi sakit pinggang ya, karena itu tadi mungkin posisinya salah. Oh paham. Kemarin tuh Koko disaraninnya ini, kalau kayak gitu latihan tangan kok, supaya kamu bisa gantungan gitu. Kalau gantungan katanya bisa lebih merilekskan gitu. Tapi saat itu kok belum kuat tuh gantungan. Makanya ya udah nggak bisa juga nih kayaknya. Biar itu otot pinggangnya tuh rileks berarti ya. Oh paham. Itu yang otot tadi Pak ya. Kalau yang tulang tadi gimana? Nah tulang otomatis cara pandang kita agak sedikit berbeda. Jadi tulang ini dia gesernya berapa persen, seberapa parah. Makanya kita perlu pemeriksaan lanjutan atau pemeriksaan penunjang, yaitu ronsen, ada hal-hal yang lain kayak MRI, CT scan dan lain-lain kalau memang itu dibutuhkan. Bahkan kita secara aja kita bisa lihat, ini kok tinggi sebelah ya bahunya, kok tinggi sebelah ya panggulnya. Nah itu kan berarti kita sudah bisa, seorang fisioterapi Pak minimal tahu lah, ini ada permasalahan di struktur, ada permasalahan di postur. Otomatis bukan cuma sekedar otot aja nih harus diselesaikan, tapi dia harus memperbaiki korek posturnya. Nah, contoh orang skoliosis. Nah, kalau skoliosis kan bentuk tulang belakangnya kan beda-beda, ada yang C, ada yang S dan yang lain-lain. Akhirnya organ di dalam pun bermasalah. Iya, karena struktur utamanya tuh beda gitu. Normalnya. Oh, paham. Atau bahasa saya ke pasien-pasien kadang itu tulang belakang tuh ibarat tiang utama rumah. Ini kalau tiang utama rumah pondasinya miring semua. Oh, paham. Iya, make sense. Kalau ini udah lurus, udah bagus, ya otomatis rumahnya bagus ya. Stabil gitu dilihatnya. Terus ngefixnya gimana itu Pak? Ngefix buat tulang ini. Apakah harus full terapi? Bisa tanpa operasi kah? Ataukah harus operasi kah? Atau kayak gimana Pak itu? Nah kalau melihat dari itu, jadi fisioterapi itu punya beberapa pemeriksaan atau asesmen awal yang kita lakukan. Yaitu kita akan memberikan suatu pemeriksaan dan yang lain-lain, apakah ini permasalahannya di otot, apakah permasalahannya di postur atau apa, itu kita bisa melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan seorang fisioterapi. Bahkan kalau memang dibutuhkan itu akan dikonsulkan atau dirujukan ke profesi yang lain, yaitu salah satunya mungkin ronsen, atau kita konsulkan ke dokter-dokter spesialis yang lain kayak ortopedi. Kalau memang itu menyangkut ke saraf, kita akan ke konsul ke saraf, bahkan yang lain lah. Karena kan kita kerjasama tim. Kita tidak bisa, ada beberapa kondisi yang tidak bisa kita kerjakan sendiri. Nggak boleh ya berarti ya? Iya. Saya kira juga profesi yang lain seperti itu. Ada ranah-ranah yang harus kita pahami. Oh ini harus kita konsulkan ke profesi yang lain. Ini bagian kita. Jadi kita melihat dari suatu kondisi itu, kita ada pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa kita lakukan. Akhirnya kalau kita sudah menemukan itu, kita bisa menentukan atau menegakkan suatu diagnosa. Setelah udah diagnosa, baru kita boleh tuh mikirin tindakannya program atau tindakan layanan yang akan kita berikan. Oh berarti misalnya memang serius banget, lanjut ke dokter apa gitu ya misalnya. Kalau misalnya bisa sekedar dibiasakan suruh apa, atau misalnya program yang simpel-simpel itu masih bisa diberikan langsungnya. Kalau ini Pak Riza ngomongin itu kretek abal-abal tuh Pak Riza tahu nggak? Nah itu kan juga lagi sering tuh orang-orang kadang
katanya bisa memperbaiki postur atau misalnya bisa bikin keluhannya hilang atau apa. Kalau dari fisioterapi itu memang ada nggak teknik kretek gitu? Itu kalau masalah kretek, kalau sepengetahuan saya dulu metode kretek atau chiropraktik ya, kalau lebih kerennya itu disebut chiropraktik atau chiropractor, itu dulu fisioterapi kalau nggak salah itu dia juga mempelajari. Cuman seiring dengan waktu di tahun berapa saya lupa itu mulai ditinggalkan. Oh, kenapa ditinggalkan, Pak? Nggak tahu itu. Pokoknya tiba-tiba itu riwayat ya, kita nggak tahu apakah ketidakcocokan atau apa, kita nggak tahu. Pokoknya dulu sempat saya baca di artikel atau apa, fisioterapi juga mempelajari itu, tapi mulai ditinggalkan. Kita lebih concern ke arah mana. Nah, si chiropractor atau chiropractor itu tetap jalan. Nah, kalau kita berbicara apakah bisa membenarkan postur segala macam, menurut saya itu placebo mungkin. Placebo itu placebo efek ya? Mungkin ada beberapa kondisi bisa dilakukan dengan metode seperti itu, tetapi ada beberapa kondisi yang malah harusnya tidak boleh. Paham. Mungkin di sini bukan kompetensi saya menjelaskan secara dalam itu, cuman kalau dari sudut pandang saya seorang awam atau medis, ada beberapa kondisi yang mungkin harus tidak boleh dilakukan itu, tapi ada yang bisa berpengaruh, ada efek kalau diberikan metode kretek atau chiropractor tadi. Atau kalau kita ambil bayangan gini, pada saat dilakukan metode seperti itu ada rasa nyaman, ada rasa relax ya. Akhirnya yang tadinya kita ada beban karena ada relaksasi tadi, akhirnya kita enjoy, kita nyaman. Paham. Oh, karena tadi kayak prinsip utamanya dari tadi kayak misalnya contohnya syaraf kejepit aja, itu kan memang relaksasi otot ya, relaksasi kitanya ya. Dengan mungkin kalau dengan kretek itu bikin kita relax, itu berarti ya memang worse aja. Contoh deh yang ini deh, kenapa kita sering gitu. Karena ada sensasi nyaman, ada sensasi enak, akhirnya kita ginikan terus kan. Tetapi kita tidak tahu apakah benar gerakan kita, apakah itu sesuai atau tidak, kita tidak tahu. Banyak sekarang, saya tidak mendukung siapa, banyak orang hanya belajar di YouTube, hanya tutor, tidak secara mendalam. Nah, akhirnya dia sekenanya aja deh gitu ya. Tidak menyebutkan siapapun, pokoknya karena sekarang banyak beredar, akhirnya gampang, sosmed ada segala macam, udah coba-coba aja. Tanpa mereka mengetahui secara detail keilmuannya. Sama fisioterapi, oh ini aku juga bisa gini nih, tapi dia tidak mendalami, dia tidak belajar, dia tidak seorang lulusan dari sana. Akhirnya itu tadi. Banyak kan di masyarakat seperti itu. Nah, itu pasti beda lah ya. Jadi maksudnya ilmunya itu pasti beda Pak ya, yang belajar langsung dari YouTube sama belajar yang memang terstruktur gitu, apa-apa aja yang harus diketahui ya. Bapak pernah nggak Pak nemuin kasus yang kayak misalnya, kan biasanya kayak misalnya contoh ada orang nih, pasien Bapak, dia tuh datang sama Bapak tuh udah parah banget gitu, karena sebelumnya dia misalnya datang ke kretek-kretek atau misalnya datang ke tukang urut gitu. Jadi pas Bapak terima tuh udah parah, tapi parahnya bukan karena penyakitnya tapi karena tindakan dia Pak. Ada nggak Pak kayak gitu Pak kasusnya? Alhamdulillah sampai saat ini sih belum ada untuk kasus yang itu. Tapi kalau untuk kasus yang lain, misalkan kita tidak bisa salahkan pendapat atau penilaian masyarakat. Yang pernah saya temukan gini Mas, dia harusnya dia dilakukan operasi, tapi si pasien itu nggak mau atau tidak dilakukan operasi. Apapun itu alasannya, entah itu ekonomi, entah itu psikologis, ataupun keluarga, akhirnya ya udahlah nggak usah operasi. Akhirnya yang tadinya bisa kita tangani secara benar, karena permasalahan itu akhirnya menimbulkan komplikasi kondisi yang lain. Oh jadi tambah parah gitu Pak ya?
Contoh dia patah, ini harusnya dioperasi, karena dia enggak dibawa ke tukang pijat atau apa, akhirnya nyatu enggak, remuk iya. Oh, alah, bahaya juga ya kayak gitu. Kalau kita bayangkan gini deh, ini kan tulang. Nah, terjadi post trauma atau benturan, patah nih. Nggak usah deh patah, retak aja nih, kayak gelas nih, ada retak nih. Andaikan Mas Koko tahu, kira-kira dibawa ke tukang pijat apa enggak? Kalau tahu, tahu apa nih? Tahu ini patah. Tahu ini retak. Belum patah loh, cuman retak loh. Retak. Kalau Koko sendiri ya, takut sih ke tukang pijat. Kebanyakan orang gimana, Pak? Ibaratnya nih, gelas retak, ini nggak usah diapa-apain. Kita kasih lem aja. Iya. Nah, udah dia nyatu sendiri kan. Nah, sama tulang itu dia akan tumbuh lagi, Mas. Dia akan memproduksi lagi nih. Dia akan tumbuh tulang baru. Sebenarnya nggak usah diapa-apain, dia akan nyatu. Tapi kalau diurut, bawa ke tukang urut, tukang pijat, yang mana dia menggunakan metode perabaan, pengalaman atau apa, diinjeknya lah, dipencetnya lah, yang tadinya retak, klek ya, tambah klek lagi, klek ya, oke, dah nyambung, malah dibilang kayak gitu. Nyambung ya. Nah, akhirnya, padahal yang tadinya kayak gini, akhirnya dipasangnya lah, dibalutnya lah, dikasihnya kayu segala macam atau akhirnya, oke. Udah seminggu lagi balik lagi sini ya, kasih lah ramuan segala macam. Yang mana ini posisinya nggak benar nih, Mas. Tumbuhlah tulang baru atau generasi tulang-tulang baru, akhirnya dia nyatu. Paham. Makanya pernah ketemu yang bahasa tulangnya nonjol sini atau kakinya panjang sebelah. Ya karena posisi penyambungan tulang yang nggak benar, yang tidak pas. Karena itu tuh jadinya tumbuhnya tuh jadinya ngaco gitu ya. Iya. Meskipun retak harusnya lebih baik memang didiamkan aja berarti Pak ya. Iya. Istirahatkan gitu ya. Andai kita tahu. Kalau tahu karena masalahnya kita kan nggak ngeliat tulang gitu. Makanya lebih baik ke rumah sakit aja dulu biar kelihatan. Tapi ada jawabannya. Oke, jawabannya apa kata orang? Tapi kok sana aku nyambung. Ya. Kok aku di sana bagus. Enak-enak aja gitu. Contoh lagi nih, kan gini nih, datanglah ke tukang pijat atau itu deh, diinjaknya lah, klek ya. Nah, yang tadinya gini dia posisinya gini nih, bener. Akhirnya muncullah opini masyarakat, kalau ke tukang pijat, ke tukang urut atau ke sangkal putung, kalaunya bener sekalian, kalaunya hancur sekalian. Iya, 50-50 banget resikonya ya. Kayak gini, pas dia bener menarik atau mengembalikannya, bener. Tapi kalau pas gini, dia injeknya di sini, akhirnya tambah menceng. Salah. Paham. Dan itu atau tambah remuk atau namanya, nah itu tadi. Karena kan nggak ada alat deteksinya, Pak ya. Deteksinya cuman dia diraba-raba. Orang dulu pengalamannya, paham. Makanya kalau di rumah sakit, sebenarnya lebih enaknya tuh karena tadi ya kita bisa ngelihat itu apa yang masalah yang terjadi di dalamnya. Jadi nggak ngasal-ngasal gitu, nggak untung-untungan ya treatmentnya. Paham. Ini bukannya anti pijit berarti Pak ya, tapi maksudnya itu memang faktanya tuh kalau tukang pijit kan memang nggak kelihatan gitu. Orang kita manusia biasa kan nggak bisa ngeliat tuh tulang kayak gimana. Tapi kalau dengan teknologi, bantuan teknologi sekarang kan udah bisa kelihatan tuh kayak gimana. Makanya kita nggak bisa sepenuhnya nyalahkan masyarakat. Iya benar. Dia kecelakaan, dibawa ke UGD. Kenapa tidak bisa disalahkan ke masyarakat? Dia bawa ke UGD nih, dia takut nih. Padahal petugasnya mau perawat, mau dokter yang jaga. Pak, Bu, izin kita ronsen ya. Pikiran masyarakat tuh macam-macam nih. Wah, jangan-jangan patah nih, wah jangan-jangan operasi nih. Udah ekonomi ini segala macam banyak. Karena kita nggak bisa kita salahkan akhirnya. Udah deh Mas, nggak jadi, bagus, pulang aja. Akhirnya bawa pulang ke tukang pijat. Tapi ada juga, yaudah ronsen. Kelihatan lah, nih patah, nih retak. Tapi tetap kembali keputusan ke tukang pijat. Masyarakatnya, si pasiennya. Ini udah tahu patah, ini lanjut operasi atau dibiarkan? Bisa dibiarkan, itu terserah si pasien. Terserah pasien dan keluarga kan. Si petugas hanya cuman memeriksakan untuk mengetahui, ini
maaf Pak, ini patah. Ini saya konsulkan ke dokter bedah ya, ke dokter ortopedi ya segala macam atau dokter yang lain. Nah, masalah keputusan ini dilakukan operasi atau tidak itu kembali ke pasien. Dokter ataupun petugas akan memberikan rekomendasi. Ini operasi, ini bisa lanjut atau operasi pengobatan jalan. Terapi aja misalnya. Nah, itu hanya pihak yang oke deh nggak apa-apa. Kalaupun ternyata tidak, ya udah kan kita petugas hanya bisa menjelaskan ini. Kalau tidak dilakukan operasi bentuknya akan seperti ini. Nah itu. Wah tapi kebanyakan keputusan memang ya tadi dari pasien dan keluarga ya. Dan kebanyakan dilatar belakangin berarti dari mungkin ketakutan akan prosesnya kah atau misalnya bayarnya kah? Paham. Itu gimana Pak? Kalau menurut Pak Riza, kan Pak Riza lumayan lama berarti Pak di bidang kesehatan ini. Oh Bapak ini juga ini ya? Dinas kesehatan juga Pak ya berarti? Sekarang di dinas sosial. Dinas sosial, oke. Nah Pak, gimana Bapak ada nggak dapat kayak, ini kayaknya solving problemnya nih biar orang-orang nggak bandel nih ini gitu. Apa Bapak kepikiran nggak Pak solusi dari mindset orang nih yang takut ke dokter tuh, takut biaya kah atau takut proses itu, apa Bapak pernah sempat kepikiran nggak Pak selama ini Pak? Kalau untuk ke arah situ kita agak susah juga tantangan untuk mengedukasi masyarakat itu agak sulit Mas. Cuman untuk zaman sekarang lebih mudah ketimbang zaman dulu. Zaman sekarang ini pengetahuan tuh banyak, sangat gampang kita temui karena teknologi tadi ya kan. Jadi kita edukasi ke masyarakat lebih gampang. Tinggal mindset si masyarakatnya. Jadi kalau dari saya sendiri sih memberikan solusi itu ya memberikan menu layanan yang berbeda. Kalau mereka takut ke rumah sakit ya kita ke klinik atau ke layanan paskes satu atau yang lain. Supaya masyarakat ini psikologis atau pikirannya nggak sehoror mereka ke rumah sakit. Paham ya benar-benar. Makanya kayak contohnya kayak misalnya Cordelia ini dibuka nih supaya terbuka juga buat orang-orang yang kayak takut di rumah sakit paham. Itu salah satu cara mindsetnya dibantu untuk ini lah ya, biar udah berobat dulu aja gitu, maksudnya masuk aja dulu ya. Makanya kemarin itu kan bergabung di Cordelia ini kan waktu zaman COVID Mas. Jadi kan waktu itu kan siapapun kalangan ekonomi manapun tuh anjlok ya. Jadi saya sempat buka praktek di mana aja tuh, sempat keliling-keliling lah, bahkan belasan tahun. Jadi pas COVID itu buka atau kerjasama sama Cordelia yang cabang yang satunya, yang di Jalan Panglima Batur. Nah waktu itu kan zamannya COVID kan, kita mikir nih, ini orang pada takut nih ke rumah sakit Mas. Otomatis orang akan memilih tempat yang lain. Nah, bagaimana kita menciptakan suatu menu atau layanan membuat mereka care tapi tidak menakutkan. Akhirnya, yuk kita berobat. Dulu waktu itu lengkap pakai APD segala macam. Udahlah, itu resiko yang harus benar-benar kita ambil. Resiko yang benar-benar kita harus banyak buang-buang APD, buang-buang sanitizer segala macam untuk memberikan suatu pilihan terbaik selain rumah sakit. Bagaimana memunculkan image ke masyarakat bahwa ke klinik ini tidak sengeri atau sehoror rumah sakit. Akhirnya kita ciptakan, kita munculkanlah di klinik itu. Makanya sekarang banyak praktek-praktek fisioterapi di wilayah Banjarbaru, Banjarmasin dan sekitarnya. Itu mereka memberikan suatu layanan ke masyarakat banyak untuk bahwa sehat itu tidak harus ke rumah sakit. Nah, itu tadi kan masuk contoh ke solusinya tadi ya. Bahkan ada salah satu contoh yang sebelum, sesudah dan yang tadi Mas, ini kan ini patah nih, ya kan, patah.
ini mau dioperasi atau tidak. Masuk ke layanan fisioterapi itu, Mas. Oh bisa gitu ya? Bisa. Oh ini dilakukan operasi. Ya udah, ranahnya dokter spesialis nih. Mau itu bedah, mau itu ortopedi, mau apa. Setelah dioperasi, balik lagi ke fisioterapi. Rehabilitasi ya. Ya, masuknya rehabilitasi. Tidak dilakukan operasi, ya balik lagi ke fisioterapi. Bagaimana dengan kondisi tersebut dia bisa survive? Nah, iya benar. Oh, memang berarti melengkapi banget ya fisioterapi ini. Paham. Itu berarti sangat bervariasi yang dikerjakan sama fisioterapis ini. Nah, makanya pasien fisioterapi itu tidak harus dia cedera atau tidak harus dia sebagai pasien. Kita yang sehat pun banyak kok keluhan. Iya, benar. Padahal kelihatan badannya segar segala macam. Dan ini guys, teman-teman, jadi fun fact-nya Pak Riza ini juga mengatasi ini papanya Koko. Jadi bapaknya Koko ini sebelumnya diterapi sama Pak Riza, dan itu adalah solusi tadi yang Pak Riza bilang, kalau ada orang takut ke rumah sakit itu bisa pakai alternatifnya tadi, dipanggil di rumah kah atau apa kah, dan itu sangat membantu memang Pak ya. Itu yang Papa tadinya takut banget kan mau ke rumah sakit tuh nggak mau atau apa-apa, akhirnya dibiasakan sama Pak Riza, dikasih program-program yang bisa dijalankan di rumah, dan itu memang bener sangat solutif sih buat apalagi mindsetnya yang tadi takut ke rumah sakit atau misalnya takut apa-apa, itu sangat teratasi lah sama yang Pak Riza kerjakan tadi ya. Dan itu ranah fisioterapinya berarti masuknya apa tuh kalau Bapak tuh Pak? Rehabilitasi berarti ya? Rehabilitasi setelah stroke ya, pasca stroke. Oke, baik. Nah Pak, Bapak kan kalau ke rumah tuh, pokok lihat kan Bapak biasanya buat teknologi kayak lampu-lampu ultra apa sih? Infrared ya, lampu infrared, atau abis itu apa? Kan teknologi ini banyak banget ya, berarti sekarang seiring perkembangan teknologi ke sini, pasti fisioterapi itu semakin banyak juga teknologi Pak ya. Nah, itu tuh menurut Bapak sendiri gimana Pak? Sama dulu kan fisioterapi kan ada teknik manualnya, sama sekarang udah pakai teknologi nih. Apakah yang teknologi ini full bisa menggantikan semua yang manual kah, atau memang masih ada yang harus dikerjakan secara manual Pak? Kalau pertanyaannya seperti itu tetap nggak bisa Mas. Tetap nggak bakal bisa menggantikan. Tetap. Jadi mau itu metode manual terapi atau dikombinasikan dengan alat-alat teknologi, kita tetap perlu yang manual. Nah, oke. Sekarang gini, saya suka memberikan bayangan atau contoh nih. Ada nggak obat supaya bisa nyetir mobil? Nggak ada. Nah, kayak gitu juga. Siapapun masyarakat bisa dan gampang mendapatkan tutor alat itu. Mau itu di YouTube dan lain-lain. Beli aja karena dia punya duit. Beli, udah belajar di YouTube dan yang lain-lain bisa. Tapi apakah mereka tahu bagaimana mekanismenya, bagaimana cara penggunaannya, bagaimana efek sampingnya, indikasi dan kontraindikasi penggunaan alat itu, terus kondisi-kondisi apa yang boleh dan tidak boleh. Nah, itu yang tidak tahu kita. Nah, paling gampang sih yang inframerah yang kata Mas Koko tadi. Sekarang kan desainnya gampang. Mobile, bisa dibawa kemana-mana. Karena saking mudahnya, banyak kejadian luka bakar. Oh, karena orang salah makainya tuh ya. Alah. Contoh, lampu udah dia hidupkan, dia arahkan, dia pasang, mungkin contoh sakit pinggang deh. Posisi dia miring, tidur miring, dipasang lampu segala macam, karena posisinya tiduran, keenakan tidur. Ketiduran deh. Lupa kalau ada sinar di belakang. Bangun-bangun melepuh. Karena membakar ya. Iya. Karena kita tidak tahu secara mekanisme atau cara pengaplikasian alat tersebut. Jadi meskipun kita orang kaya misalnya mau beli alat-alatnya terus pakai sendiri tuh masih sangat tidak bisa Pak ya. Karena kan tadi teori di belakangnya, terus konsekuensinya apa aja itu memang udah ada yang sendiri ya fisioterapis ini ya. Iya. Oke. Bapak pernah nggak tapi nemuin kasus yang sampai kayak gitu Pak, yang salah penyalahgunaan alat gitu Pak? Sering gitu, Pak, ya? Bahkan di rumah sakit pun pernah menemukan itu. Oh, kayak gimana tuh Pak di rumah sakit? Jadi, sampai di rumah sakit bisa juga Pak? Iya. Kenapa bisa. Pak? Kayak gimana tuh? Jadi pernah dulu Mas suatu kejadian itu kita lihat tuh ya. Jadi kita
pasang, kita kasih, si pasien ini bolak-balik udah, Mas kurang panas. Akhirnya sudah kita jelaskan, maaf Bu, maaf Pak, ini segini aja. Nah, mungkin karena apa dia merasa nggak puas, kita lengah atau apa, dia deketin sendiri tuh. Bandel ya. Bandel. Kita benerin lagi, bolak-balik sampai akhirnya dia mengalami, karena bolak-balik ya, ada intensitas yang mungkin terus-menerusan seperti itu, dia merasa nggak nyaman. Akhirnya kita jelaskan, kan sudah saya jelaskan tadi, Bu, gini-gini. Ini akhirnya sadar sendiri. Untungnya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, cuman ada rasa nggak nyaman. Makanya, Bu, ini kita sudah kasih sesuai aturan. Standarnya kayak gimana? Cuman pas karena itu bolak-balik kita anukan, kita ada intensitas yang macam, akhirnya mengalami suatu tuh kan. Untungnya nggak ada terjadi kenapa-napa. Akhirnya ibaratnya pasien itu sadar sendiri. Tapi habis setelah ngerasa nggak nyaman. Gitu. Nah, sama hal dengan penggunaan yang alat yang lain. Akhirnya kita harus memperketat edukasi itu. Gitu teman-teman ya, berarti nggak boleh asal pakai teknologi gitu ya. Asal, meskipun ada banyak, kan ada juga yang lengan robotik tuh Pak, yang ngeknya itu nggak bisa asal pakai juga ya. Itu memang harus konsultasi lah. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman membutuhkan yang memang jasa fisioterapis gitu yang harus dibaca sama fisioterapis, jangan sok-sokan pengen jadi fisioterapis belajar di YouTube dulu gitu Pak ya. Benar-benar ya kalian mending panggil aja dulu, paling enggak edukasinya langsung dari fisioterapinya, dan harus disiplin tuh dilakukan. Kalau enggak ya memang jadinya hasilnya bahkan tidak terduga lagi Pak ya, bisa kemana-mana ya. Oke, benar, paham. Nah Pak, itu kan udah kita bahas tuh tentang fisioterapis yang tadi tentang fisioterapisnya, habis itu resikonya, terus teknologinya. Ini Pak, kalau misalnya teman-teman nih, kan sekarang lagi tren juga kan Pak, yang tadi Bapak sebutin juga, running, habis itu sepeda cycling, habis itu nge-gym, pilates. Nah, tapi kan sedikit nih orang yang juga mempelajari tentang resiko-resikonya. Kan pasti ada resiko semua kan Pak di kegiatan-kegiatan itu. Nah, apa Pak tips-tips fisioterapis dari kegiatan-kegiatan olahraga ini Pak? Apa yang harus diawasi, jangan sampai apa, kalau misalnya gerakannya harus apa gitu, ada nggak Pak tips-tipsnya Pak? Kalau saran atau tips dari saya untuk para kaula muda yang lagi giat olahraga, intinya sih olahraga itu penting. Sehat itu penting. Cuman bagaimana cara kita mendapatkannya, itu yang harus kita ketahui. Nah, kita boleh mengikuti tren, kita boleh mengikuti FOMO yang saat ini, tetapi bagaimana kita bisa menakar dosis latihan tersebut. Kita harus tahu. Contoh yang lain, nge-gym. Banyak nih teman-teman yang pergi ke tempat gym atau fitness, dia gengsi-gengsian. Wah, aku udah ngangkat 20 kilo nih, masa kamu enggak? Akhirnya dia coba juga. Akhirnya terjadi overuse, overtraining, overactivity segala macam, dan akhirnya cedera. Bukannya sehat, tapi malah cedera. Lari atau goes, ya karena menurut mereka, menurut kita lari itu paling simpel. Makanya udah belilah ini segala macam, outfitnya yang lain-lain. Ya nggak salah sih, cuman kita harus mengetahui apakah kita batas kemampuan kita yang mana dulu, kita step by step kita tingkatkan. Selain tipe-tipe olahraga itu, ada tipe-tipe olahraga yang lain. Contoh kayak aerobik, ada non aerobik, ada atletik, dan yang bukan itu. Satu, kayak apa dayanya yang kurang lah. Itu yang lampunya juga ya. Lampunya juga kedip-kedip kan. Udah dikat.
lagi Pak. Sampai mana? Overuse tadi. Oke, tadi yang karena ego tadi, karena gengsi tadi, akhirnya kita tidak memikirkan bagaimana kondisi kita. Jadi terjadinya overuse, overtraining dan yang lain-lain. Akhirnya yang harusnya tadi kita sehat menjadi malah cedera. Nah, sama dengan olahraga-olahraga yang lain, kalau kita tidak mengetahui step by stepnya juga bukan sehat, malah cedera kan. Jadi ya kita harus benar-benar tahu lah, minimal kita bisa menjaga step by step. Lari tidak harus mengejar pace berapa ya kan, sesuai kemampuan kita aja deh dulu. Yang penting start dan finish nggak kemana-mana kok, dia tetap di situ. Nah, kita nggak usah mengejar menit atau berapa jam yang kita tempuh. Yang penting kita mau dan yakin aja lah udah. Nah. Oh, jadi nggak usah yang sampai ambisius banget sampai akhirnya berlebihan itu Pak ya. Ya. Oh, paham. Berarti buat teman-teman yang pegiat olahraga nih saat ini jangan sampai egonya tuh bikin dirinya cedera ya, bikin membahayakan dirinya. Oke, paham. Selanjutnya kita akan masuk segmen 2 nih Pak. Kita tepuk tangan dulu sama Pak Riza terkait fisioterapinya. Ini pasti masih banyak sebenarnya yang akan ditanyakan tentang fisioterapi, tapi itu nanti bakal di episode selanjutnya. Tapi untuk saat ini kita tepuk tangan dulu buat Pak Riza. Selanjutnya segmen 2 ini Pak. Jadi kita di segmen 2 itu akan mengambil 10 pertanyaan dari penonton Pak. Oke. Nah, jadi dari penonton ini, pertanyaan penonton, Bapak pilih di 3 nomor dari 1 sampai 10. Jadi secara acak itu. Nanti Pak Riza bilang nomornya, baru nanti kita bacakan, Pak Riza jawab. Oke. Coba. Pak Riza mau pilih nomor berapa dari 1 sampai 10? Ini pertanyaannya sangat random ya. Jadi kayak yang tentang personal, yang di luar kesehatan lah pokoknya. Oke. 1 sampai 10 mau nomor berapa? Nomor berapa ya? Saya suka nomor 2 deh. Nomor 2. Oke, baik. Ini Pak Riza, ini dari penonton Pak ya Pak. Ini random ya Pak. 2 ini adalah kalau disuruh memilih untuk jadi 3 binatang, mau jadi apa aja Pak? Waduh, 3 binatang. Pilih Pak, 3 binatang Pak. Nomor 1 Bapak mau jadi binatang apa Pak? Harus 3 nih? Harus 3. Aduh. Gimana ya? Memang pertanyaan receh-receh ya Pak. Iya. Gini aja deh, sesuai dari zaman dulu, waktu masih kecil, lebah deh. Lebah, kenapa lebah Pak? Karena binatang yang menurut saya medis sih. Oh, medis banget. Bapak berarti dari kecil sangat ini ya, sangat concern juga berarti ya. Enggak juga sih, karena filosofinya aja sih. Filosofi lebah, karena bahkan dulu sempet sebelum di Cordelia tuh hampir semua image yang saya buka, saya ambil nih Mas, ada identiknya ke lebah. Apa aja contohnya Pak? Saya pernah buka usaha minuman, bahkan dulu sempat sebelum di Cordelia, itu nama klinik tuh simbol atau logonya lebah Mas. Benar-benar lebah. Jadi dulu kita anunya biru. Oke. B-nya itu lebah. B double A. Iya. RU itu ya nama lah. Tuh. Jadi kenapa lebah? Karena suka filosofinya, karena beliau lebah itu adalah binatang medis yang membawa kebaikan, obat keselamatan. Hasil lebah pun madu segala macam ya kan. Terus lebah itu juga salah satu kelompok binatang yang kerjasama ya kan. Nah, itu tadi harapannya kemarin itu kita membuka klinik fisioterapi ini bisa bermanfaat ke orang banyak. Oh, makanya lebah ya jadinya. Oke, itu binatang pertama tuh Pak. Binatang kedua Pak. Kalau disuruh mau jadi binatang apa lagi Pak? Misalnya lebah udah full kuotanya, mau jadi apa lagi? Apa ya? Simbol negara deh, Garuda. Oh, kenapa Pak Garuda? Dari namanya dan nama burungnya itu aja
Itu besar dan kuat, Mas. Iya, gagah gitu ya. Iya. Oke, benar-benar Garuda. Makanya Bapak mau kayak Garuda, jadi Garuda ya. Iya, itu tadi. Karena terlihat kuat, gagah, pokoknya sangat sangat powerful banget ya. Iya. Oke, kalau ketiga binatang terakhir. Garuda udah diambil semua misalnya sama orang. Satu lagi nih terakhir binatang Apa ya? Mungkin salah satu jenis ular dahan deh, Mas. Ular dahan. Kenapa harus ular dahan? Kan kayak ada ular piton, ular kobra. Kenapa ular dahan? Nggak tahu, cuman dulu tuh apa ya, lupa. Pokoknya salah satu menjadi ada daya ketarikan ular dahan atau ular pohon ya, itu tuh ada yang menakutkan, ada juga yang bersahabat toh. Oke. Jadi mungkin kalau digabungkan tuh pengen seorang nggak tahu kalau sahabat atau pencinta hewan ular ya. Ini menurut kita pribadi aja. Jadi ular dahan itu dia bisa baik berteman dengan manusia, tetapi dia juga bisa berbahaya. Nah, itu aja diambil, walaupun jenis ular yang lain itu ada yang seperti itu juga, bisa baik dengan manusia, tapi bisa juga bermusuhan dengan manusia. Cuman lebih tertarik ke dahan tadi. Pokoknya berarti Bapak mau jadi orang yang tidak bisa diremehkan, tapi jangan ditakutkan juga ya. Iya, Paham, gitu. paham. Oke, baik. Pertanyaan kedua, nomor berapa, Pak? Oke, 3 deh. 3, oke, baik. Nah, ini lumayan dalam kayaknya, Pak. Titik balik Bapak, titik balik kehidupan nih, kan mungkin pernah, kita semua orang kan pasti ada titik terendahnya nih. Ini titik baliknya Bapak kapan, Pak? Selama ini, Pak, sejauh ini. Yang benar-benar bikin Bapak bangkit, dan dari titik itu Bapak melesat terus ke atas, meskipun ada penurunan tapi up ke atas gitu, Pak. Setiap manusia itu pernah jatuh ya, Mas. Jadi kita pernah merasakan posisi itu waktu sebelum COVID ya. Sebenarnya sebelum COVID itu kita kan sebelum berumah tangga, keluarga, kita pernah ibaratnya buka praktek atau klinik, bahkan kita sebagai asisten senior. Jadi istilahnya buka itu. Nah, kenapa waktu itu tuh kita tuh waktu pas menjelang mau nikah, mau apa itu, semua pendapatan tuh seakan-akan kosong, Mas. Oke. Kosong. Jadi kita coba bangkit, buka praktek di sini, nggak ada, nggak dapat apa. Ya 1 bulan tuh cuma dapat pasien 2. Yang mana kalau bahasa orang dagang tuh nggak nutup. Masa 1 bulan cuma dapat 2 kunjungan. Nah, itu akhirnya kan tuh seiring dengan waktu itu akan turun sampai akhirnya di keluarga itu istri lahiran. Secara bergiliran anak sakit. Ya wajar sih menurut saya itu, waktu itu tuh wajar, bukan yang karena apa-apa. Setelah anak sakit, istri lagi sakit. Akhirnya kan mikir, ini kita harus milih salah satu nih. Tetap menjalankan bisnis ataukah keluarga. Udah akhirnya milih lah keluarga. Akhirnya usaha. Jadi kita sempat berapa tahun tuh kita nggak jalan. Seiring dengan ya biasa segala macam, nggak ada apa-apa, terus coba bangkit, nggak jalan, bangkit lagi nggak jalan, sampai akhirnya ada tawaran di apotek Kimia Farma. Nah itu mulai, tapi jalannya nggak cepet, Mas. Nah, terus mulai berdiri, kena rotasi. Akhirnya kita merintis lagi. Nah itu tuh menurut saya waktu itu tuh kok susah ya. Kita nggak pernah, menurut saya nggak pernah bandel, nggak pernah apa, kok susah ya.
oh gini amat ya, biasanya kita mau survive aja kok sini kok susah amat. Akhirnya ya udah, alhamdulillah istri mendukung, anak mulai agak besar udah bisa dilepas. Nah mulai bangkit. Akhirnya kita mulai dari pelan dengan membawa filosofi lebah tadi mulai dipercaya oleh tim bola. Dulu sempat di Barito Putra, waktu zaman belum dikenal lah Barito, istrinya sempat sebentar sampai macam, terus masuk ke ranah-ranah mulai diangkat ya sampai akhirnya di sini. Nah, berarti titik baliknya tuh memang udah di bawah banget itu Pak ya, itu sampai benar-benar gak ada pemasukan, benar-benar susah banget. Oh, keren juga Pak. Oke, keren. Itu sangat menginspirasi. Berarti dari titik balik itu apa Pak yang Bapak pelajari Pak? Ya. Satu hal yang benar-benar pelajaran penting itu apa Pak? Kita memang tidak bisa menghindari suatu cobaan itu Mas, tapi kita mau tidak mau kita tetap harus menjalani, menghadapi itu walaupun kita saat itu berpikir tidak sanggup, kita pengen berteriak segala macam, tapi tetap itu harus tetap kita mau nggak mau ya. Jadi cepat atau lambat tergantung kita. Kita disajikan sepiring nasi itu enak atau tidak, ya namanya itu yang harus kita habiskan. Iya, benar-benar. Kecuali ada pilihan itu kita buang. Kalau tidak ada pilihan buang ya mau kayak gimana? Ya, habiskan. Berarti kita harus cari cara bagaimana kalau nasi itu tidak nyaman, bagaimana kita menciptakan nasi itu nyaman. Kalau ada pepatah, ya gimana nasi sudah jadi bubur, oke. Tapi yuk kita rubah pikirannya, bagaimana supaya bubur itu tetap nyaman. Meskipun udah jadi bubur ya. Oke, nasi telah jadi bubur, oke nggak apa-apa. Tapi bagaimana kita berpikir, bagaimana bubur itu tetap nyaman kita makan. Paham. Oke, itu pelajaran besarnya Pak ya. Gimana menghadapi keadaan, karena keadaan tuh mau kayak gimana pun juga itu udah diberikan gitu. Kita nggak bisa mau komplain doang, itu nggak bakal ngerubah apa-apa ya. Tapi gimana caranya supaya di keadaan itu udah adaptasi gitu, gimana supaya enak di keadaannya, cepat selesainya. Paham. Oke. Keren Pak. Nomor 3 sekarang Pak. Nomor berapa Pak? 6 deh. 6 ya. Oke. Ini mirip-mirip nomor 3 sebenarnya Pak. Ini momen yang bikin, tapi kalau ini sih agak beda sih. Kalau tadi kan yang bikin Bapak naik ya, titik balik ya. Kalau ini adalah Bapak nih ada di mana Bapak punya pandangan hidup tuh udah A nih, tapi ada satu momen yang bikin pandangan hidup Bapak, oh ternyata bukan A ya hidup itu, oh jadi B gitu. Apa momen apa Pak yang merubah pandangan hidup Bapak? Kalau itu banyak Mas. Banyak ya. Banyak ya. Bahkan yang paling besar gitu. Atau sebutkan 3 yang sangat, wah ini perubahan yang bagus nih. Apa ya? Pada dasarnya kalau saya pribadi itu orangnya nggak terlalu harus ini enggak ya. Okay. Jadi kalau digambarkan yang maksud dari pertanyaan itu dalam suatu penentuan pilihan deh. Saya punya pilihan nih Mas. Tapi saya masih membuka kesempatan orang lain memberikan opini. Misalkan saya punya pilihan, datanglah Mas Koko. Kayaknya nggak bagus ya. Masukkan Mas Koko tuh masih tetap kutampung loh. Oh pasti terjadi masih masuk ya. Jadi saya tuh lebih berpikir gini, ibarat saya suka lagu, tapi ada orang lain di sekitar saya akan lebih memilih presentasi kira-kira orang itu suka nggak dengan lagu yang ada. Paham. Jadi kita tidak memaksakan lagu yang saya suka, tapi belum tentu dia suka. Saya lebih mengarahkan, saya pengen tahu pilihan lagunya apa dulu nih. Oke, pilihan lagunya ini. Saya pengen tahu enak atau enggak itu urusan nanti. Tak hidupkan dulu, putarkan dulu, nggak masalah.
saya bisa mencoba menyukainya kok. lagunya. Tapi saya tidak bakal bisa memaksa orang suka dengan lagu saya. Harus suka ini dengerin gitu, nggak bisa. Oh paham. Itu berarti Bapak memang gampang lah berubah sudut pandangnya Pak ya. Nah Bapak yang menurut Bapak perubahan sudut pandang yang paling bagus, yang paling berkesan itu Pak. Yang sebelumnya nih kayaknya sudut pandang lagu yang Bapak suka ini ternyata jelek banget gitu istilahnya, tapi ternyata lagu orang ini bagus banget. Itu apa Pak? Di hal apa? Kalau di kehidupan jelas peran seorang istri sih. Sebelumnya Bapak kayak gimana mandangnya itu Pak? Karena ya sebelum berkeluarga atau sebelum berumah tangga itu kan kita harus memilih atau menentukan pilihan sendiri teman. Setelah berkeluarga kita punya orang lain, punya teman hidup yang bisa memberikan suatu pilihan. Nah, kita bisa compare dengan pilihan yang dia berikan, dia ajukan, malah lebih seringnya kalau memang pilihan dia bagus, kenapa tidak? Jadi kalau perubahan yang ada ini malah dengan adanya orang-orang di sekeliling, khususnya atau spesialisnya istri itu, malah yang sering banyak membuat kehidupan ini lebih baik gitu aja. Nah, itu mungkin yang kata orang itulah jodoh. Jadinya nyambung lah ya, jadi paham lah ya apa yang dibutuhkan, apa yang paham. Walaupun dalam kehidupan tuh pasti ya ada yang lain, tetapi dengan secara keseluruhan, dengan adanya pasangan hidup yang ada, dengan mekanisme, dengan warna yang diberikan, itu kita bisa memilih dan menentukan yang mana yang terbaik buat kita. Oke, baik, keren banget tuh Pak Riza. Itu segmen 2 udah selesai. Ini segmen bonus nih Pak dari Koko. Koko mau tanya Pak, ini satu pertanyaan aja sih Pak. Kan ini pure curiosity dari Koko aja sih. Koko benar-benar bertanya-tanya. Kan kayak kita tuh diwajibkan sholat 5 waktu gitu Pak, dan itu gerakan kan Pak, gerakan. Nah itu tuh kalau dari sisi fisioterapi, itu tuh kebaikannya apa aja Pak dari situ tuh? Wah banyak Mas. Banyak ya? Iya itu banyak. Makanya kenapa dalam agama Islam atau mungkin disebut apa itu dalam hadis atau apa ya, secara Islam atau Muslim gerakan sholat itu sangat sempurna dari segi kesehatan segala macam, bahkan semua organ, semua anggota gerak itu berfungsi dengan baik. Makanya Allah itu menciptakan dan menyarankan sholat adalah fondasi kan. Nah itu tadi. Jadi kalau sama tentang fisioterapi tadi, ya itu tadi dengan pola gerak yang dimunculkan dengan gerak sholat tadi, semua pergerakan, semua persendian, semua otot, semua saraf, bahkan mau itu dari sisi sensorik dan motorik, itu semua berfungsi dengan baik. Kena itu ya, kena manfaatnya ya. Bahkan organ-organ dalam pun berfungsi dengan baik. Sampai dalam itu Pak. Padahal kita nggak ada gerakin perut gitu Pak ya, tapi posisinya mungkin. Posisinya. Paham ya. Bahkan gerakan posisi duduk antara dua sujud. Untuk yang sakit pinggang malah bisa. Terus untuk gerakan-gerakan yang lain malah bagus. Jadi banyaklah, istilahnya kita tidak bisa berbicara di satu sisi tentang fisioterapi saja, tapi untuk efek-efek yang dilakukan gerakan sholat itu akan berpengaruh ke kehidupan kita masing-masing. Banyak banget ya. Dan salah satunya fisioterapi tadi dari situ. Oke, keren. Iya sih, make sense sih. Oke, keren. Terima kasih Pak Riza. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Riza. Buat teman-teman kalau misalnya mau follow Pak Riza, bisa nanti kita cantumkan Instagramnya nih di sini nih. Nanti langsung kunjungin aja akunnya Pak Riza. Atau misalnya teman-teman mau konsultasi, misalnya mau manggil Pak Riza, bisa juga kan lewat DM Instagram tuh bisa banget. Terus kalau misalnya mau nyaman, mau ketemu langsung ada tempatnya, bisa ke Cordelia Medical Center. Tiap hari apa Bapak Riza berarti Pak? Tiap hari sesuai tiap hari ya? Iya. Sesuai panggilan aja berarti ya? Sesuai janji. Nah berarti aman nih teman-teman, nanti bisa ke Cordelia Medical Center. Untuk fasilitasnya di sini termasuk lengkap atau kurang nih Pak sini? Alhamdulillah kita dari yang ada kita mencoba
lebih lengkap dari yang lain. Oke, berarti kita maksimalkan sudah ada di sini. Ya teman-teman bisa aja datang ke sini, nanti bisa ketemu Pak Riza langsung, nanti bisa atau mungkin hubungin kontak kami yang ada di deskripsi untuk appointment sama Pak Riza. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Kalau misalnya ada yang bermanfaat bisa di-share atau misalnya subscribe, di-like atau komen-komen kalau ada pertanyaan lain nanti mungkin bisa dibantu dijawab sama Pak Riza juga langsung di komen. Terima kasih mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Dadah.